Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Mendeley. Jadi, Mendeley ini merupakan program berbasiskan aplikasi dan website yang bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk membuat daftar referensi baik secara individual maupun kolaborasi. Selain untuk membuat referensi, Mendeley juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, itu bisa digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengutip sumber makalah penelitian. Lalu bisa juga untuk melakukan penyisipan, penulisan, dan pemformatan sitasi, dan bisa juga untuk mengatur, memberikan anotasi, menyorot PDF, mengaturnya ke dalam koleksi untuk berbagai proyek, dan membuat bibliografi menggunakan Word atau OpenOffice. Nah, di sini ada dua opsi untuk menggunakan Mendeley. Yang pertama bisa sebagai aplikasi yang terinstall secara offline di komputer yang disebut dengan Mendeley Reference Manager. Dan yang kedua itu bisa digunakan secara online yang disebut sebagai Mendeley Web Importer. Nah, pada modul ini kita akan menggunakan yang secara offline di komputer yaitu Mendeley Reference Manager. Nah, berikut ini merupakan menu-menu yang terdapat pada Mendeley Reference Manager. Nah, di sini kita akan ambil contoh aplikasi Mendeley yang sudah terinstall di komputer. Kalau sudah di sini untuk masing-masing menu itu memiliki fungsinya masing-masing. Untuk add references itu untuk menambahkan referensi ke dalam library, all references itu untuk menampilkan seluruh referensi yang ditambahkan, recently added itu untuk menampilkan referensi yang paling baru ditambahkan, recently read itu untuk menampilkan sebuah daftar file PDF yang terakhir dibuka untuk dibaca, favorites itu untuk menampilkan file yang berlabel favorit yang biasanya itu diberi label bintang. Ada referensi yang kita mau dengan cara klik icon bintang di sebelah kiri sumber referensi. Nah, di bagian sini bisa nanti diklik bintangnya. Kalau udah My Publications itu untuk menambahkan publikasi-publikasi ke basis data Mendeley. Unsorted itu untuk menampilkan seluruh referensi yang belum ditambahkan atau dimasukkan ke dalam collections. Ada Duplicates untuk menampilkan referensi yang terpublikasi. Trash untuk menampilkan referensi yang telah dihapus. Lalu ada Collections itu untuk menampilkan folder-folder berdasarkan pengelompokan referensi. Groups itu untuk menampilkan grup yang dapat menghubungkan pengguna dengan pengguna lain untuk berbagi referensi. Lalu search untuk mencari referensi, ada filter untuk menampilkan dokumen atau referensi yang memenuhi kriteria tertentu, misalkan berdasarkan penulis, tag, judul, atau kata kunci, view untuk mengatur tampilan Mendeley, dan refresh itu untuk memperbarui referensi yang baru diinput ke dalam library. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing menu yang terdapat di Mendeley. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian tutorial untuk menggunakan Mendeley. Yang pertama, kita akan mulai dari mengunduh dan membuat akun Mendeley. Nah, dikarenakan pada komputer ini aplikasi Mendeley dan juga akun sudah terbuat, maka mari ikuti sesuai yang diarahkan oleh modul. Kita mulai dari yang pertama, silakan kalian klik link situs Mendeley atau kalian bisa copy-paste. Selanjutnya, kalian bisa lihat bahwa ini adalah tampilan kalau kalian sudah buka linknya. Lalu di pojok kanan atas silakan klik download untuk mengunduh aplikasinya. Lalu kalian bisa klik download now for Windows. Nah, ini opsional, jadi kalian bisa pilih kalau misalkan menggunakan device yang lain. Nah, karena di sini kita menggunakan Windows, maka klik yang download now for Windows. Setelah kalian berhasil mengunduh Mendeley, nanti kalian silakan buka folder downloads di komputer, lalu pilih aplikasi Mendeley yang sudah terinstall ini. Kalau sudah, silakan kalian double klik. Nantinya akan muncul pop-up seperti ini. Pilih yang Only for Me, lalu kalian klik Install. Selanjutnya, checklist Run Mendeley Reference Manager. Sini di checklist, lalu klik Finish. Selanjutnya, akan muncul akun Elsevier. Buatlah akun Elsevier pertama kali, masukkan email, given name, family name, dan password kalian. Nah, di sini silakan isi aja sesuai email, lalu ada given name, family name, password. Selanjutnya silakan checklist, lalu klik register. Setelah berhasil mendaftar di sini, berikut adalah hasil setelah berhasil mendaftar. Jadi ini adalah tampilan awal Mendeley Reference Manager. Selanjutnya, kalian bisa menghubungkan Mendeley Reference Manager ke Microsoft Word. Caranya, silakan kalian pilih Tools di bagian atas, lalu klik Install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, di sini bisa ke bagian atas, ada Tools, Install Mendeley
site for Microsoft Word, silakan diklik saja. Selanjutnya, nanti kalian akan diarahkan ke dalam sebuah website untuk mendownload Mendeley site. Nah, di sini kalau udah, kalian tinggal klik yang dapatkan sekarang. Kalau udah, nantinya masukkan email Microsoft account. Lalu kalau udah klik sign in, nanti akan muncul sebuah website untuk mulai menggunakan add-in. Nah, berikut adalah tampilan setelah kalian memasukkan email Microsoft account-nya. Kalau udah, silakan kalian klik yang buka di Word. Kalau udah kebuka di Word seperti ini, pilih yang accept and continue. Atau bisa juga dengan cara kedua, yang pertama buka aplikasi Microsoft Word, lalu klik menu Home, lalu klik menu Add-ins di sebelah kanan. Kalau udah pada menu Add-ins, klik Add pada Mendeley site kalau memang sudah langsung muncul, atau kalau misalkan emang belum muncul di Popular Add-ins, bisa klik yang More Add-ins di kanan bawah sini. Kalau udah, tinggal search aja, ketik Mendeley, nanti kalau misalnya udah, silahkan diklik yang Add. Kalau udah, Continue. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan Mendeley site pada Microsoft Word. Di tab Preferences, sebelah kanan akan muncul Mendeley site. Lalu, pilih yang Get Started. Nah, di sini karena di komputer ini sudah terinstall Mendeley-nya, di sini sudah muncul ya, artinya ada di References, di bagian paling kanan Mendeley site. Nah, ini karena sudah terlogin juga, karena sudah punya akun juga, jadi tidak perlu membuat akun dari awal, bisa langsung memasukkan saja untuk referensinya. Ini jika kalian sudah bikin account. Tapi kalau misalnya memang belum bikin account, mari kita ikuti langkah selanjutnya. Setelah kalian klik Get Started, nanti akan muncul pop-up Elsevier. Masukkan email dan juga password yang telah terdaftar. Kalau udah, klik Sign In. Setelah berhasil sign in, kalian bisa membuka Microsoft Word kembali, klik tab Preferences, dan di sebelah kanan akan muncul icon Mendeley site-nya. Kalau sudah, bisa klik yang Go to Mendeley Web Library. Nah, ini adalah momen di mana kalian mulai memasukkan sumber referensi ke dalam Mendeley Reference Manager. Kalau udah, kalian bisa klik Add New atau Add Preferences di sebelah sini. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama bisa import file atau import folder, ada import library, atau bisa juga add a reference manually. Kalau udah, di sini import file itu digunakan kalau misalkan kalian emang sudah punya file papernya atau jurnalnya yang mau dimasukin. Import library ini kalau kalian punya referensi yang memang formatnya itu dalam BibTeX, EndNote XML, dan juga RIS. Kalau misalkan kalian nggak punya semua, kalian bisa add reference manually di sini. Nah, untuk identifiers, kalian bisa masukkan kalau emang kalian memiliki identifikasinya, misalkan nomor DOI-nya. Kalau udah dimasukin nomor DOI, tinggal diklik search aja. Nanti kalau memang terdaftar, nanti dia akan langsung memunculkan semua isi-isi dari referensi tersebut. Nah, tapi kalau kalian nggak punya DOI-nya, kalian bisa masukkan manual. Di sini ada reference type, bisa dipilih, ada book, ada journal artikel, ada web page. Nah, biasanya kita bisa menggunakan book untuk kayak e-book atau buku, ada jurnal artikel atau jurnal, bisa juga web page atau kayak web internet. Nah, di sini kita pakai contoh jurnal artikel, lalu untuk title itu bisa kalian isi dengan judul papernya. Jadi jangan judul jurnalnya, tapi judul papernya, judul artikelnya. Lalu untuk authors-nya, penulisnya, di sini kalian bisa ikuti formatnya. Ketik dulu last name, first name. Jadi misalkan namanya itu Jane Smith, maka tulisnya itu Smith, Jane. Terus kalau mau tambah author lagi, tinggal klik yang add another author. Lalu untuk jurnal ini kalian bisa isi dengan nama jurnalnya, jadi bukan nama artikel atau nama paper, tapi nama jurnalnya. Lalu bisa masukkan tahun, masukkan halaman, masukkan volume, issue kalau misalnya memang ada, masukkan bulan dan hari kalau memang ada, dan abstrak kalau memang ada. Nanti kalau udah tinggal klik add di bagian kiri bawah sini. Nah, selain untuk memasukkan, nanti kalau misalnya memang sudah terdaftar masuk, kalian bisa klik di bagian masing-masing referensi, lalu akan muncul pop-up seperti berikut. Nah, ini adalah tempat kalian bisa mengedit referensi yang sudah kalian masukkan. Misalkan memang ada yang mau diubah atau ada yang mau ditambahin. Nah, di sini kalian bisa tinggal ubah-ubah sesuai yang kalian mau. Terus kalian juga bisa masukin files, add files, atau text,
Atau di sini bisa juga masukin URL atau website. Terus di sini juga bisa masukin identifiers atau akses. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini kalian juga bisa membuat collection di Mendeley Reference Manager. Langkahnya adalah kalian ke bagian collection, selalu create collection, misalkan namanya skripsi. Nah, kalau udah collection udah kebentuk, nah untuk referensi-referensi yang mau dimasukin ke collection skripsi, misalkan kalian checklist yang pertama, kedua, dan ketiga misalkan. Kalian bisa pilih organize, lalu add to collection, kalian checklist aja yang mau dimasukin yang mana, lalu klik add. Nah, otomatis pas kalian buka collection skripsi, dia udah otomatis langsung masuk ke bagian collection skripsi. Nah, kalau misalkan mau dikeluarin, tinggal di checklist semua, terus organize, lalu bisa juga dipilih yang remove from collection. Nanti akan langsung hilang. Oke, lalu selanjutnya kita juga bisa membuat groups di Mendeley Reference Manager. Di sini kita langsung aja ikuti create group, lalu misalkan grup kuliah, misalkan. Nah, kalau udah kalian bisa klik kanan, lalu manage group. Nah, lalu di sini bisa dalam satu grup maksimal 25 member, jadi kalian bisa invite members, silakan masukkan emailnya, kalau udah nanti tinggal di send. Nah, hal ini berupa sama, kalau mau masukin referensi ke dalam grup, tinggal di checklist aja yang mau dimasukin yang mana. Kalau udah, klik organize, add to group. Lalu tinggal di checklist, add. Nah, maka otomatis nanti di bagian grup, baik dari Mendeley kalian maupun member yang lain, nanti akan muncul nih referensi yang memang sudah dimasukkan ke dalam grup bersama. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba memasukkan citasi ke dalam Microsoft Word. Nah, karena di sini itu belum punya, karena ini tuh tutorial dari awal, maka kalian harus klik yang refresh this add-in. Tapi kalau memang kalian sudah punya akun dan sudah punya Mendeley-nya di Word, nanti biasanya dia akan langsung muncul nih. Pada kalian klik Mendeley site, dia akan langsung muncul citasi-citasi yang sudah kalian masukkan tadi. Nah, terus di sini untuk tutorial cara memasukkannya, kita bisa langsung ikuti aja. Misalkan di sini. Misalkan kita mau memasukkan referensi yang Elsevier. Kita cari Elsevier. Nah, ini. Misalkan Mendeley. Tinggal di checklist yang mau kita masukkan, lalu kita klik Insert One Citation. Nah, maka udah masuk seperti ini. Nah, kalian bisa ubah citation settings di sebelah kanan. Ada dua yang bisa diubah. Yang pertama ada change citation style. Kalian mau ubah menjadi IEEE atau mau jadi misalkan yang lain-lain. Atau kalau misalkan di bagian sini nggak ada nih, kalian bisa search for another style. Tinggal kalian ketik, kalian pingin apa. Misalkan bisa diketik American, misalkan. Nah, nanti dia akan munculin tuh beberapa jenis-jenis referensi, citasi. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau. Lalu yang kedua bisa juga change citation language. Jadi kalian bisa mau pakai bahasa apa, bisa pakai bahasa Indonesia, Inggris, dan lain-lain juga. Nah, selanjutnya biasa untuk di bagian referensi atau daftar pustaka. Nah, seperti ini, misalkan seperti ini. Nah, kalian bisa, caranya adalah, sebentar kita hapus dulu. Caranya kalian bisa ke titik 3 di kanan atas, lalu kalian insert bibliografi, lalu continue. Nah, nanti dia akan langsung munculin semua daftar pustaka yang sudah kalian citasi sebelumnya. Jadi wajib disitasi dulu. Sebentar ya, wajib disitasi dulu, baru dia akan memunculkan di bagian daftar pustakanya. Jika kalian tidak mengitasi, maka tidak akan muncul di bagian bibliografinya. Nah, sekian adalah penjelasan dari Mendeley. Terima kasih.